Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, di tangan saya ada sebuah buku Cermin Muslim. Saya menerimanya beberapa waktu yang lalu dari pengarangnya secara langsung, yakni Dr. Muhammad Irfan Helmi LCMA. Ternyata beliau adalah keponakan saya. Beliau sekarang dosen di YIN Salatiga. Setelah saya menerima buku ini, saya membacanya dari awal sampai akhir, dan ternyata saya mendapat gambaran yang cukup baik terkait dengan penulisan ini. Bukunya kecil, ya, tipis, ada 158 halaman. Jadi kalau kita membacanya secara terus menerus, dalam 2 atau 3 hari juga selesai, tamat, ya. Dan tulisannya sederhana sebetulnya, ada 6 bagian, dan dari bagian itu ada judul-judul tertentu, dan satu judul dibahas hanya mungkin ya ada yang 1 lembar, 1 halaman, atau ada yang 2 halaman. Jadi pembahasannya praktis, tidak bertele-tele, dan fokus kepada masalah inti dari judul yang dibahas dalam buku ini. Oleh karena itu saya menyarankan terutama kepada para pendakwah, ya, kepada para pendakwah untuk memiliki buku ini, dan nanti bisa menjadi bahan untuk dikembangkan dalam materi-materi dakwahnya. Dr. Muhammad Irfan Hilmi LCMA sebetulnya sudah banyak menulis buku dan melakukan berbagai penelitian, dan salah satu yang saya baca ini, saya pegang ini, yang terbaru yang beliau tulis, ya, dan dipersembahkan untuk kita. Salah satu judul, ya, karena judul bukunya atau bukunya ini Cermin Muslim, di dalamnya ada judul Setiap Mukmin Adalah Cermin. Ini saya bacakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya salah seorang di antara kamu sekalian adalah cermin bagi saudaranya. Maka jika ia melihat suatu aib ada pada saudaranya, hendaklah ia menghilangkan aib itu." Lewat hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan seorang mukmin dengan sebuah cermin yang biasa dijadikan alat bantu ketika memperindah penampilan diri. Cermin adalah benda yang dibutuhkan oleh setiap orang. Hampir tidak ada orang yang tidak membutuhkan cermin. Cermin dijadikan seseorang sebagai alat bantu untuk melihat penampilan fisiknya yang sesungguhnya. Ketika seorang bercermin dan melihat kekurangan yang ada pada dirinya, ia tidak akan memarahi cermin itu. Tetapi sebaliknya, ia langsung memperbaiki kekurangan yang dilihatnya lewat cermin itu. Itulah keistimewaan cermin. Ia mampu menunjukkan kekurangan seseorang tanpa harus memarahi dan menyinggung perasaannya. Bahkan ia mampu mendorong seseorang untuk memperbaiki kekurangannya. Seorang mukmin hendaknya dapat menjadi cermin bagi saudaranya dalam upaya meningkatkan kualitas dirinya. Artinya, seorang mukmin mampu menunjukkan kebaikan atau keburukan yang ada pada diri saudaranya. Jika kebaikan, ia dapat mengingatkan saudaranya untuk tidak takabur dan berbangga diri, tetapi harus bersyukur atas kebaikan yang diterimanya. Jika keburukan, ia dapat memberitahukan kepada saudaranya secara langsung, tanpa harus mempermalukan saudaranya di depan umum. Ini penting, sebab seseorang terkadang tidak mengetahui keburukan dan kekurangan yang ada pada dirinya, sehingga ia membutuhkan orang lain sebagai cermin baginya.
Setiap mukmin hendaknya berlomba-lomba saling mengingatkan dan mengoreksi demi kebaikan bersama. Sebaliknya, setiap mukmin hendaknya menahan diri untuk saling mempermalukan dan menjatuhkan. Setiap mukmin harus menjadi inspirasi bagi saudaranya dalam berbuat kebaikan dan kemaslahatan. Disinilah pentingnya semangat keteladanan yang harus ditumbuhkan dalam jiwa setiap mukmin. Keinginan seorang mukmin menjadi teladan bagi saudaranya akan menjadi pendorong untuk selalu berbuat hal-hal yang baik dan bermanfaat. Keteladanan inilah yang menjadi kunci sukses dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sungguh telah nyata bagi kamu sekalian pada diri Rasulullah suatu teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam Al-Quran surat 33 ayat 21. Menumbuhkan semangat keteladanan pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari proses amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah media untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat secara bersama-sama. Seorang mukmin yang hakiki tidak akan rela melihat saudaranya sengsara walaupun ia sendiri mendapat kebahagiaan. Karena itu, apapun kondisi yang dialami seorang mukmin, ia harus diselamatkan dari hal-hal yang dapat menjerumuskannya kepada kesengsaraan dunia maupun akhirat. Rasulullah SAW dalam hadis yang diterima oleh Anas bin Malik bersabda, tolonglah saudaramu baik ketika ia berbuat dolim maupun ketika ia didolimi. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kita memang harus menolong orang yang didolimi. Tetapi bagaimana mungkin kita menolong orang yang berbuat dolim? Rasulullah SAW berkata, caranya adalah dengan menahan kekuatannya agar tidak berbuat dolim. Hadis riwayat Bukhari. Dalam mewujudkan masyarakat yang ideal seperti setiap mukmin dituntut menjadi teladan bagi saudaranya dan cermin untuk meraih kesempurnaan. Wallahu a'lam. Itu salah satu judul ya, salah satu judul yang ditulis pada buku ini. Nah, oleh karena itu pertama saya mengapresiasi kepada penulis, keponakan saya sendiri, Dr. H. Muhammad Irfan Hilmi LCMA. Yang kedua, saya menyarankan teman-teman semuanya dapat memiliki buku ini, membaca, kemudian nanti bisa mengembangkannya secara lebih luas untuk kepentingan dakwah Islam tentunya, untuk kepentingan umat manusia. Demikian testimoni saya yang disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan juga berminat untuk memiliki buku ini. Cermin Muslim, Dr. Muhammad Irfan Hilmi LCMA. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.